Assalamualaikum Ibu. Maaf, Waalaikumsalam. maaf Iya tadi nak, Ibu silakan memanggil duduk. saya. Iya, silakan duduk nak. Ya Bu, terima kasih. Maaf ya, mengganggu waktu istirahat kamu. Ibu hanya pengen ngobrol sama kamu, tapi agak lama, nggak apa-apa ya? Iya Bu, nggak apa-apa. Tadi saya udah ini kok udah sarapan, Oh udah iya, jajan juga. Ibu juga bawa cemilan nih. Boleh kamu bawa nanti ya. Iya, Masih ada terima waktu kasih kalau Bu. masih ada waktu buat ini istirahat. Terima Jadi kasih Bu. gini, Ibu perhatikan, kamu selalu menyendiri ketika belajar kelompok. Apa kamu tidak menyukai belajar bersama teman-temanmu? Iya Bu, habisnya saya kecewa Bu sama teman-teman saya. Kalau ada tugas kelompok mereka tidak tidak mau membantu saya. Apa yang membuat kamu berpikir kalau teman-temanmu tidak mau membantumu? Ya, ketika diberikan tugas oleh guru, Mhm, saya kan berusaha untuk menyelesaikan. Nah, mereka heeh, malah asik ngobrol gitu. Ada yang ngobrol kayak saya kan sekelompoknya dengan Rizky dan Dani. Nah, Rizky dan mhm, Dani itu sukanya ngobrol tentang fotografer karena dia sukanya sedang sedang ini sedang suka sama fotografi gitu. Jadi mereka mhm, ngobrol mhm, berduaan. mhm, Terus si Rani juga. Rani kan dia ikutan lomba tuh, lomba apa ya mhm, kemarin? mhm, eh, dia juga gitu, jadi dia sibuk sendiri gitu. Nah, sementara kan tugas kelompok itu harus selesai gitu. mhm, Jadi mau mhm. tidak mau saya yang mengerjakan sendiri. Jadi intinya ketika anak-anak ketika, pembelajaran sedang berlangsung ya, pekerja kelompok sedang berlangsung, jadi teman-temanmu itu kebanyakan mengobrol ya? Tidak Iya, mendengarkan Bu. apa Jadi yang mereka nggak membantu. nggak mau membantu Mm, intinya seperti itu ya? iya. Ya, baik kalau begitu. Kira-kira nih dari, obrolan kita kali ini apa tujuan yang ingin kamu capai kira-kira? Saya ingin teman-teman saya eh, mau bekerja bersama-sama kalau sedang ada tugas kelompok gitu. Jadi jangan sibuk sendiri dan jangan Mhm, mengandalkan saya saja gitu. oh iya. Tugasnya Saya ingin masih mereka satu juga minggu ikut bantu gitu. iya iya. Jadi tugasnya masih 1 minggu ya kalau nggak salah dikumpulin ya? Iya Bu, masih 1 minggu Heeh, karena ini kan tugas proyek ya Bu ya. Jadi tugas mhm, proyek itu kan harus ada bagian apa gitu. Jadi kalau saya kerjakan sendiri itu pasti tidak bisa selesai. mhm, mhm, mhm. Jadi tadi Ibu dengar bahwa teman-teman kamu itu ngobrol mengenai minat mereka ya, mengenai hobi mereka masing-masing. Dan Iya, sepertinya mereka mereka juga sedang bagus punya ya di hobi bidang macam-macam. dan Ibu lihat kamu juga pintar menulis ya? Ibu senang Iya, lihat kamu makanya jadi juga kalau mhm, ada tugas yang menulis bagian saya terus Bu. oh Tapi kan ini begitu, proyek ya, harusnya ya mereka mhm. bisa bantu lah gitu. Mendengar hal itu, Ibu rasa, eee, dengan tugas kelompok proyek ini sepertinya bisa dikerjakan berbarengan deh. Nah, kira-kira apa nih yang bisa kamu lakukan untuk mengantisipasinya? Iya Bu, eh, saya tuh ya karena saya tuh inginnya karena mereka kayak Rizky dan Dani itu kan suka fotografi gitu. Mhm, Kalau misalnya mereka membantu di bagian dokumentasi itu kan mhm, mhm, eh, malah bagus kan karena mereka sedang menekuni hobinya, kemudian iya mereka juga kan punya pasti belajar cara-cara iya fotografi yang bagus agar dokumentasinya iya, nanti kita juga bagus. Kemudian mhm, Rani juga ketika dia kan ikutan lomba apa ya model atau mhm, apa gitu. mhm, Itu mhm. kayaknya kalau dia untuk sebagai tampil itu kan mau misalnya dia malahan bagus gitu. Tampil untuk apa menjadi membantu apa ya Wawancara gitu menjadi ya? kayak mewawancara, Mhm, kemudian memberikan pokoknya yang tampil-tampil gitu ya di mhm, depan mhm, kamera mhm. itu kan dia pasti ahli gitu. Iya Nah, iya, nanti kalau saya bagian nulisnya, saya mhm, bagian laporan, mhm, sepertinya akan lebih cepat selesai tugasnya. ya, pikiran kamu bagus banget.
Nantinya kan semua tidak akan merasa bahwa tugas ini menjadi beban, ya kan? Karena dikerjakan bersama-sama. Ibu yakin teman-temanmu akan sangat senang membantu dan tugas kalian pun akan segera selesai. Kapan nih kamu akan mulai mengerjakan dan mengumpulkannya Oh ya, kepada Ibu? iya ya. Saya jadi pengen cepat-cepat ketemu dengan teman-teman dan ingin menjelaskan ide saya gitu. Mudah-mudahan habis ini nanti setelah istirahat, setelah selesai dipanggil ibu, saya akan berkumpul dengan teman-teman. Kemudian saya akan membicarakan pembagian tugas ini. Saya berharap mereka juga mau mengikuti ya, mau ikutlah bersama-sama gitu. Dan mereka juga setuju. Sehingga tugas kelompok ini walaupun masih 1 minggu, tapi kan kalau lebih cepat lebih baik ya Bu ya dikerjakan. Ya. Nah, Ibu harap untuk kerja kelompok selanjutnya meskipun anggotanya tidak dengan yang sekarang ya, Ibu harap selanjutnya kamu bisa berkomitmen menjalankan rencana yang kamu lakukan sekarang gitu. Jadi meskipun berbeda anggota kelompoknya, kamu bisa membagi-bagi tugas gitu ya, membagi-bagi tugas kelompoknya sesuai dengan minat dan bakat kelompoknya masing-masing. Gitu ya. Jadi ya Bu, jadi ketika saya punya kelompok, misalnya berkelompok, saya harus mau untuk berbagi tugas ya Bu ya. Iya. Jadi jangan mendiamkan kalau temannya nggak mau. Iya, tentunya dengan diskusi terlebih dahulu. Kira-kira apa minat mereka apa? Nah, kira-kira kemampuan mereka gitu dalam bidangnya. Agar pembagian tugas pun agar pembagian tugas pun bisa dilaksanakan dengan baik gitu. Agar kerja kelompok ini tidak menjadi beban seperti itu ya. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih buat sarannya. Iya, terima kasih juga. Saya permisi Bu ke kelas dulu. Iya. Assalamualaikum Bu. Dikat. Ya, dari tadi yang saya amati dari tujuan di sana sudah tersampaikan secara penyampaiannya secara sistematis dan penggunaan bahasanya juga mudah dipahami. Yang kedua, identifikasi, bahwa di dalam identifikasi sudah mencapai semuanya dan tersampaikan apa yang ditanyakan oleh coach kepada coach itu sudah terjawab dengan baik. Sedangkan dalam reaksi antara coach dengan coach adalah ada saling komunikasi, di sana adanya interaksi dengan baik dan tanggung jawab, di sana adanya solusi yang disampaikan oleh coach, bahwa di sana tidak ada masalah yang dihadapi akan diselesaikan dengan cara baik dan dia akan melaksanakan atau supaya kedepannya lebih baik. Intinya bahwa di sana ada solusi yang disampaikan oleh coach terhadap permasalahan yang dihadapinya. Itu, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nani, dari mana Nani? Habis dari kantin Bu. Bu, maaf mengganggu. Saya ingin berbicara dengan Ibu. Apakah Ibu tidak keberatan? Oh boleh, Ibu lagi senggang kok. Mau di mana kita ngobrolnya? Tapi Bu, ngobrolnya mau di tempat agak sepi saja ya Bu ya. Takut kedengaran sama guru-guru yang lain kan malu Bu. Oh boleh, ayo kita ke musola aja. Ya, boleh ya Bu. Makasih ya Bu ya. Iya, ayo. Ada apa? Begini Bu ceritanya. Saya tidak mengikuti tes privat pelajaran matematika Bu.
akhir-akhir ini saya merasa ya Bu ya, ini perasaan saya ya Bu ya, saya merasa bahwa ada guru itu menyindir di kelas, tapi memang tidak ditujukan kepada individu, karena itu kan di kelas ya Bu ya. Saya merasa tidak begitu apa ya Bu ya, tidak begitu Nggak ya. enak dengernya ya. Iya, tidak enak hati itu karena memang Bu, saya merasakan saya tidak ikut privat. Selain itu Bu, saya diperlakukan tidak adil juga dengan ibu guru itu. Terus Bu ya, nilai saya kok selalu rendah dibandingkan dengan nilai-nilai teman saya yang ikut privat. Jadi ya masalahnya kok bisa begitu ya Bu ya? Bagaimana ini Bu ya? Oh, kamu ngerasa nggak enaknya karena apa? Karena perlakuan guru itu kok berbeda Nyindir kepada terus. nyindir terus, dan di sana perlakuan kepada anak-anak yang suka privat dengan yang tidak privat ya Itu berbeda. agak-agak perasaan saya agak berbeda gitu Bu. Jadi kamu kesini tuh pengen mau apa? Mau tujuannya apa? Ya saya Biar nggak enak hati, biar hatinya enak atau biar apa? iya Bu, maksud saya ya saya ingin mencari ya supaya pikiran saya tenang, Nyaman ya juga di supaya kelas. saya juga tidak punya prasangka kepada ibu guru ya Bu ya, karena kan nggak Iya. boleh ya punya prasangka jelek ya Bu Oh ya. iya, iya. Maksud saya Bu, apa ya? Bagaimana caranya atau mengapa si ibu guru itu kok seolah-olah memperlakukan tidak adil kepada saya. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu. Kenapa kamu nggak suka dengar gurunya itu kayak nyindir-nyindir kamu? Kamu kenapa emangnya? Kamu ngerasa apa memang? Kok kamu nggak suka gitu? Bukan nggak suka Bu, saya merasa kok si ibu itu merasa saya tidak ya, karena tidak diperlakukan seperti teman-teman saya yang ikut privat Bu. Padahal kamu ngerasa kemampuan kamu sama. Betul Bu. Padahal antara saya dengan teman saya yang ikut privat, kalau di dalam ulangan saya bisa dan saya mampu bersaing dengan teman-teman saya Bu. Tapi kenapa nilainya antara teman saya yang privat dengan saya yang tidak ikut privat berbeda dan perlakuannya pun sama Bu. Menurut kamu Pak gurunya tahu nggak sih kalau kamu punya kemampuan yang bagus gitu di pelajaran itu? Pak gurunya tahu nggak? Kalau dalam ulangan, kan saya nilainya hampir sama dengan yang ikut privat. Tugas yang saya kumpulkan pun, ya saya rasa tidak ada masalah Bu. Karena kalau di kelas bagaimana? Kalau di kelas Bu, saya ya suka memperhatikan si bapaknya menjelaskan, dan saya pun kalau tidak paham saya bertanya dan si bapak itu ya mau menjelaskan, tapi hanya itu kendalanya Bu. Kalau menurut Ibu, Pak Guru, Bu Guru ya tadi ya? Iya, ya Pak Bu Guru, iya. Habisnya ada dua. Mungkin Bu Gurunya belum tahu bahwa kamu itu bahwa Nani memiliki kemampuan. Nani mampu di pelajaran ini. Ketika Nani nggak ikut les, mungkin Bu Gurunya ngerasa, wah anak ini nggak punya minat untuk belajar pelajaran ini, gitu. Kalau menurut Nani gimana coba? Tapi Bu ya, saya belum pernah alfa pelajaran matematika, tugas selalu mengumpulkan, dan ulangan pun saya selalu sama dengan teman-teman saya, bahkan bisa ada yang pernah lebih juga dari teman-teman saya yang privat itu Bu. Kalau misalnya di kelas, apakah Nani aktif enggak? Bu gurunya tahu nggak kalau Nani itu kalau ngerjain soal ke depan gitu selalu bisa gitu, atau kamu diam aja?
Jangan-jangan Bu gurunya belum tahu. Begini Bu, karena ya saya juga suka nggak enak tanya Bu ya, kenapa saya diperlakukan seperti ini. Kadang-kadang ya memang saya jarang mengerjakan ke depan Bu, tapi ya saya selalu mengerjakan dalam buku saya, karena kan kalau ke depan saya nggak enak saya Bu ya, jadi perasaan saya jadi bagaimana gitu. Nah sekarang kan ini masalahnya mungkin Bu Guru punya pandangan lain terhadap Nani, karena Nani kan udah nggak ikut les, kalau di kelas juga tidak aktif. Nah menurut Nani bagaimana tuh caranya agar Pak Guru itu Bu Guru ya, agar Bu Gurunya tahu bahwa Nani itu sebetulnya mampu walaupun tidak ikut les. Coba harus bagaimana? Iya Bu, akan saya usahakan ya Bu ya, karena kan kalau tugas ya Bu ya ngumpul terus cuma itu ulangan ya Bu ya. Alhamdulillah ya sama dengan teman-teman yang ikut les juga, kalau ke depan untuk maju kan tidak paling sekali-kali saja. Kalau misalnya saya terus kan tidak enak dengan teman-teman yang lain, kita kan berbagi saja begitu Bu. Nah mungkin harus lebih aktif kan. Tapi kan kalau dimarahin sama teman-teman nanti nggak ditemenin, so aktif bagaimana Bu? Nah berarti Nani juga harus ada pendekatan juga dengan Bu gurunya, misalnya Bu maaf, misalnya Nani sudah mengerjakan soal ini Bu, saya mau maju ke depan boleh tidak? Nah itu kan bahasa yang baik. Kemudian misalnya ada yang tidak mengerti, tidak mengerti, nah kan bagaimana caranya? Mungkin dari komunikasinya bermasalah, atau Nani karena diem aja, karena suka disindir jadi diem aja kan, jadi menjauhi Bu Guru. Nah itu mungkin itu yang menyebabkan Bu Gurunya juga kurang baik komunikasinya. Nah sekarang bagaimana coba? Nani harus bagaimana selain aktif di kelas? Selain aktif di kelas ya Bu ya, hubungan dengan Bu Gurunya baik lagi. Ya, saya akan mencoba apa ya Bu ya, mendekati Ibu Guru dengan cara mungkin ngobrol, saya banyak bertanya di kelas, kemudian di luar kelas pun saya akan mengajak Bu Guru ngobrol gitu ya Bu ya, bisa nggak Bu seperti itu? Supaya ya itu saya itu nggak enak. Ya itu salah satu langkah yang baik. Jadi selain menambah keaktifan di kelas, itu untuk menunjukkan kemampuan Nani, bahwa Nani mampu dalam pelajaran ini walaupun tidak les gitu. Kemudian pendekatan dengan guru itu juga dilakukan agar tidak ada prasangka buruk kan. Nani berpendapat kepada gurunya begini, nah gurunya juga ke Nani, kayaknya anak ini nggak mau belajar gitu kan, mungkin ada prasangka buruk. Nah dengan komunikasi yang baik kan nanti akan terselesaikan masalah. Iya, insya Allah Bu, saya akan menunjukkan kemampuan saya dalam belajar, akan memperlihatkan ya Bu ya ke Bu Guru bahwa saya sungguh-sungguh ingin belajar dengan Bu Guru dengan pelajaran matematika, dan saya akan lebih aktif lagi di kelas gitu ya Bu ya. Ya itu langkah yang baik. Kemudian kalau misalnya nanti sudah berusaha terus Bu Gurunya masih gitu aja gimana? Ini harus bagaimana ya Bu ya? Harus lebih pendekatannya, mungkin harus lebih apa Bu ya kira-kira? Saya juga bingung Bu, masa iyalah saya yakin dan percaya sama Bu Guru ya. Masa iya sih, Ibu Guru kan baik Bu. Oh ya, jadi kalaupun Bu Gurunya nanti masih nyindir-nyindir gitu ya, jadi nantinya jangan nggak enak hati lagi ya. Iya Bu. Ya, harus berbesar hati. Harus berbesar hati. Ya. Nah, karena kan mungkin Bu Gurunya juga sedang ada masalah atau yang lainnya. Iya, mudah-mudahan ya Bu ya. Iya, jadi masalahnya sudah bisa diselesaikan. Sudah ada kan solusinya?
Ada Bu, saya akan belajar lebih baik lagi. Di kelas pun saya akan lebih aktif lagi, dan saya akan baik-baik dengan Bu gurunya, karena Bu guru ya baik sekali sebenarnya Mbak Bu, hanya mungkin perasaan saya aja itu ya Bu ya. Iya, bagus. Jadi mau mulai kapan nih? Mulai kapan mau melaksanakan ini? Iya, sekarang kan ada tugas matematika ya Bu ya, yang harus dikerjakan. Insya Allah minggu depan saya sudah semua tugas yang diberikan Ibu Guru akan saya kerjakan semua, dan di kelas pun saya akan lebih aktif lagi, dan akan selalu ya apa yang Ibu Guru ya sampaikan, apa ingin saya dengarkan Bu ya. Iya, wah iya hebat. Jadi karena solusinya sudah ada, tinggal dilaksanakan, kemudian nanti kita ngobrol lagi ya. Ibu pengen tahu minggu depan coba hasilnya bagaimana ya. Ya, terima kasih ya Bu ya atas saran, sarannya. Terima kasih banyak, insya Allah ya Bu ya. Boleh. Silakan mau ke kelas lagi ya. Ya, mau ke kelas Bu ya. Ya, Assalamualaikum Ibu. Salam. Cut. Ya, baik. Setelah saya mengamati ya bermain peran dari Ibu Nani dan Ibu Ella, di sini saya sebagai pengamat itu sangat menikmati ya, karena Bu Nani sama Bu Ella itu sangat menghayati perannya masing-masing. Jadi apa ya, obrolan yang terjadi juga tidak kaku ya, tapi santai. Bu Ella berperan sebagai guru, menunjukkan ketegasannya, lalu mengarahkan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarahkan agar peserta Bu Nani ya sebagai muridnya itu bisa mengidentifikasi masalahnya, kemudian memilih sendiri solusi untuk permasalahannya gitu kan, dan yang terakhir berkomitmen menjalankan rencana aksinya gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dan umpan balik yang diberikan Bu Ella sebagai guru gitu, mengarahkan coach ya anak murid itu untuk secara mandiri mengidentifikasi masalah, lalu mencari solusi, dan yang terakhir berkomitmen. Dan yang kedua, Bu Nani juga sangat menghayati perannya sebagai murid ya, dengan gaya-gaya murid yang baik, manja sama ibu gurunya, pokoknya top lah. Ya, Treng. Bu Nani sudah selesai mengajarnya? Oh, sudah. Bu Putri dari kelas juga? Iya. Ini Ibu bisa temenin saya ngobrol dulu nggak sebentar sebelum pulang? Oh iya, ada nanti ya Bu ya, saya selesai dari kelas, saya mau ke kelas dulu sekarang, nanti istirahat atau pulang sekolah Bu? Pulang sekolah aja ya, sekalian saya bawa bekal nih, nanti bisa kita makan bareng di taman sekolah sambil ngobrol-ngobrol aja gitu Bu ya. Enak tuh kalau pulang sekolah udah sepi. Boleh. Ya. Iya, boleh. Nanti saya tunggu ya, soalnya saya udah nggak ada jam kelas lagi ini, saya tunggu aja. Iya, nanti saya ke kelas dulu ya Bu ya. Iya. Nanti setelah ke kelas, Ibu boleh duluan ke taman, nanti saya menyusul ke taman ya Bu ya. Iya. Jadi saya duluan ya Bu ya, nunggu di taman. Iya, silakan. Iya. Ceritanya udah dari taman itu. Iya, dari taman. Makasih ya Bu, udah meluangkan waktu ngobrol sama saya. Soalnya saya bingung mau curhat ke siapa soal kelas saya. Mau curhat apa ini? Saya lihat tadi Ibu pengawas masuk ya ke kelas ya. Ada apa ini?
Jadi tadi saya kemarin saya ditunjuk sama kepala sekolah untuk melakukan supervisi dengan pengawas. Ya. Saya memilih materi yang menurut saya mudah, Bu, dengan menggunakan media dan sumber belajar yang menarik lah zaman sekarang ya, Bu ya. Kan anak-anak itu udah mahir lah dengan gadgetnya masing-masing gitu kan, dengan berselancar di dunia maya gitu. Jadi saya juga pembelajarannya harus menarik kan. Jadi saya memang tidak menggunakan buku tes karena menurut saya sudah mengacu kepada kurikulum juga. Sepertinya pengawas keberatan dan saya mendapat teguran dari kepala sekolah. Keberatan mengenai apa ini? Tadi saya kan mengajar tapi tidak menggunakan buku teks. Lalu beliau bilang harusnya pakai buku teks gitu ya. Saya bilang tapi kan ini saya sudah menggunakan sumber belajar yang mengacu kepada kurikulum, kata saya gitu. Begitu. Terus setelah itu percakapan itu dilakukan setelah selesai KBM kan? Iya, setelah selesai KBM. Cuman saya merasa bahwa pembelajaran sekarang kan memang harus menarik ya, biar anak-anak itu senang gitu. Dan nilai anak-anak juga kan meningkat pada pembelajaran saya setelah saya menggunakan metode-metode pembelajaran yang menarik, Bu. Cuman itu pengawas tidak setuju, merasa keberatan, dan saya ditegur tadi sama saya. Apakah pada saat pengawas menyampaikan ibu tidak memakai sumber belajar tetapi sumber-sumber yang lain, apakah pada saat itu ibu menjawab jawaban dari pengawas itu dengan nada yang bagaimana itu? Takutnya nadanya ibu terlalu tinggi atau terlalu percaya diri atau bagaimana ini? Ya, memang kesalahan saya sih, Bu. Saya tidak menjelaskan terlebih dahulu ya, secara baik gitu, metode tujuan saya mengajar dengan gaya seperti ini seperti apa. Itu sih kesalahan saya karena beliau juga kan mengkoreksi saya dengan dengan kata-kata yang kurang mengenakan sehingga saya juga terpancing emosinya tadi sedikit, Bu. Jadi saya tidak menjelaskan dengan baik sih seperti itu. Padahal niat saya itu untuk menggunakan metode ini baik juga untuk meningkatkan kemampuan peserta didik sih gitu, Bu. Terus pendapat Ibu Kepala waktu bertemu bagaimana? Ya, Ibu Kepala menegur saya bahwa pengawas keberatan katanya dengan tadi ya saya mengkoreksi beliau gitu. Tapi ketika saya ingin menjelaskan, keburu ada tamu dinas. Jadi saya nggak keburu menjelaskan tentang kronologi permasalahan saya kepada Ibu Kepala gitu. Iya, padahal akan lebih jelas, akan lebih diketahui oleh Ibu Kepala bagaimana kronologi kejadiannya. Memang seharusnya kan seperti itu, ya kan? Iya, benar. Cuman tadi keburu ada tamu sih ya, Bu ya. Jadi saya juga nggak enak kalau misalkan meneruskan pembicaraan karena Ibu juga langsung menemui tamu tersebut gitu. Tapi saya udah punya bukti gitu ya, bukti laporan anak-anak, hasil pembelajaran anak-anak meningkat gitu ketika saya menggunakan sumber belajar dan metode yang menarik. Iya. Kalau begitu ya dengan menggunakan mudah-mudahan saja ya ibu kepala harusnya tidak mendengarkan dari satu pihak, tetapi alangkah baiknya berarti kan dari kedua belah pihak, baik itu dari kita sebagai guru maupun dari pengawas. Memang alangkah baiknya kan memang seperti, tapi apa yang akan Ibu lakukan setelah peristiwa, setelah kejadian ini? Ya, mungkin yang akan saya lakukan sih
nanti ya besok deh saya akan bertemu kepala sekolah dan menjelaskan kronologinya gitu. Serta membawa bukti laporan hasil belajar anak-anak dengan metode belajar yang saya pakai. Ya, jelaskan saja dengan ya tadi dengan dengan kronologisnya seperti apa oleh Ibu, ya kan, dan bahwa Ibu bisa saja ingin mencoba ya metode baru, ya kan, supaya anak-anak juga ya tujuan-tujuan Ibu dalam pembelajaran juga tercapai ya Bu ya. Iya gitu, tujuan kita juga semua guru pasti gitu kan, ingin peserta didiknya itu apa ya, dari nilai, dari proses pembelajaran juga menyenangi gitu kan, dan nilainya juga akan meningkat seperti itu kan. Iya. Nah, tidak perlu setiap pembelajaran menggunakan buku teks, meskipun kita sumber belajarnya tetap mengacu kepada kurikulum dan juga dari buku teks, tapi kan menggunakan sumber belajar yang lain gitu. Iya. Ya, dengan menggunakan sumber belajar yang lain juga bahwa nilai anak-anak kan meningkat juga ya. Iya. Itu, Bu. Jadi alangkah lebih baiknya nanti Ibu ya menghadap kembali kepada Ibu kepala sekolah dengan cara baik-baik. Kemudian ya bolehlah ibu-ibu sampaikan bagaimana kronologisnya, langkah-langkahnya bagaimana. Jadi di sini bagaimana supaya nanti ya apa yang akan Ibu lakukan setelah Ibu bertemu dengan Ibu Kepala, apakah nanti Ibu Kepala bisa ya supaya tidak salah paham ya antara Ibu Kepala dengan pengawas ya, apapun itu, bahwa ya mereka adalah pemimpin kita yang mesti kita hargai. Nah, nanti langkah apa yang akan Ibu sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah pada saat Ibu menghadap kembali kepada Ibu Kepala? Iya, saya yakin sih bahwa ketika saya bertemu dengan dengan Ibu Kepala Sekolah ya, dengan menjelaskan dengan kronologi yang terjadi, saya yakin juga Ibu Kepala Sekolah bisa memaklumi gitu dan bisa memahami. Intinya saya harus menemui Ibu Kepala dulu ya untuk menjelaskannya. Ya, saya apa yang Ibu akan lakukan nanti saya mendukung. Mudah-mudahan ya tidak ada lagi ya masalah antara ya Ibu terutama dengan pengawas dan kepala sekolah ya Bu ya. Iya. Ya. Terima kasih ya Bu Nani, ini solusinya sangat terima kasih, sama-sama. Saya juga bisa mencari solusi sendiri dari masalah saya. Emang ternyata kita untuk menyampaikan niat baik kita juga harus menjelaskan sesuatu itu dengan santun ya, dengan baik gitu, agar pesan baik yang kita sampaikan itu dapat diterima juga dengan baik. Betul Bu, betul. Terima kasih ya Bu Nani. Iya, sama-sama Bu Putri. Udah, itu aja. Biar sekalian. Ya. Saya mengamati percakapan dari kasus 3 tadi. Percakapannya mengalir mungkin karena sesama rekan ya, jadinya lebih ini tidak ada tidak ada hierarki gitu. Kalau tadi kan murid dengan guru gitu ya, jadi bahasanya juga harus lebih berbeda gitu. Nah kalau yang ini karena rekan jadinya mengalir, kemudian sama-sama saling memahami pertanyaan dan responnya gitu. Kemudian untuk identifikasi masalah juga tadi diberikan pertanyaan sehingga bisa Bu Putrinya bisa mengidentifikasi, oh ini saya mungkin yang salah. Nah itu berarti dia sudah bisa mengidentifikasi masalah. Kemudian untuk rencana aksi, oh ya karena saya salah dalam berkomunikasi, berarti saya harus memperbaiki. Nah itu sudah ditemukan sendiri oleh Bu Putrinya. Kemudian yang terakhir
tanggung jawabnya mau kapan katanya, mau harus segera, ya udah saya besok katanya kan. Nah itu berarti sudah komitmen juga. Jadi langkah-langkah Tirtanya sudah tercapai dan dilalui semua prosesnya, kemudian solusinya sudah ditemukan. Jadi pada intinya ya, karena beda ya percakapan antara yang tadi murid dengan guru dengan sesama rekan ya. Kalau sesama rekan kan beda ya bahasanya. Gitu. Kalau tadi mah rada mikir-mikir, ke guru ngomongnya harus bagaimana gitu ya. Kalau